Selamat sore teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan di kolom komentar di YouTube saya. Ini pertanyaan pertama, ini di video tentang mengatasi perkutut gelabakan. Gak ada reaksi sama sekali mas, burung saya semua cara sudah saya lakukan, tapi tetap burung gelabakan terus sampai semua bulu ekornya pada rusak parah. Ini cara saya yang dulu itu yang cara mengatasi perkutut gelabakan dengan cara memandikan. Oke, saya jawab mas. Jadi setelah proses ini ya dikasih jeda. Jangan dimandikan keseringan, bisa dimandikan seminggu sekali. Terus kemudian kalau bulu ekornya rusak dicabut semua. Kemudian tangkringannya ditaruh yang agak tinggi di atas kepala, paling enggak 3 meter di atas tanah gitu ya. Jangan yang dekat dengan kita, agak tinggi. Kemudian kita biarkan. Kalau mau dimandikan boleh dimandikan, tapi hanya seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Kemudian tunggu prosesnya. Jadi tujuannya memandikan perkutut itu agar perkutut lebih tenang daripada sebelumnya, terutama kalau perkutut itu dari ombyoan. Itu maksud saya. Selain itu, tujuan memandikan perkutut itu sebetulnya termasuk supaya perkutut itu mengenal kita. Jadi perkutut itu kan kita pegang dengan tangan kita. Jadi dia semakin kenal dengan doronya, juraganya. Dengan seperti itu, proses penggacoran perkutut itu juga akan semakin cepat. Kemudian seperti ini, jangan berpedoman kalau perkutut yang gacor itu harus jinak. Tidak semua perkutut yang gacor jinak. Banyak dari perkutut-perkutut saya yang belum jinak tapi sudah gacor. Kira-kira seperti itu. Jadi masnya kalau fokusnya ke penggacoran, kita ikuti alurnya. Jadi sambil kita menunggu perkutut itu gacor, kita juga proses penjinaan. Kira-kira maksud saya seperti itu. Jadi jangan berpedoman perkutut yang gacor harus sudah jinak. Ini salah besar. Kemudian kalau masnya mengikuti video-video saya selanjutnya setelah proses ini gitu, ada yang namanya proses puasa burung perkutut. Jadi di video saya yang sebelumnya silahkan dibuka lagi proses memuasakan burung perkutut itu seperti apa, dan proses itu juga termasuk proses untuk menjinakkan burung perkutut. Nah ini contohnya, masuk masih kalau kita beli dari Ngobyok seminggu pertama langsung di treatment puasa bisa mas. Apa biarkan saja, kasih makan minum dan dipantau saja. Terima kasih tips-tipsnya mas, videomu sudah tak tonton semua, kututku jadi mendoro. Nah ini proses puasa mas ya. Jadi setelah proses yang tadi yang memandikan, menjemur itu, setelah itu ada proses namanya memuasakan. Proses ini yang sebetulnya tidak banyak diketahui orang, dan ini yang paling banyak benar-benar berhasil untuk menggacorkan burung perkutut kita. Proses memuasakan ini selain membuat burung kita cepat gacor, juga membuat burung kita menjadi semakin jinak, menjadi mendoro ke kita juraganya. Silakan teman-teman buka lagi video-video saya yang dulu, cara-caranya seperti apa. Di situ sudah saya jelaskan bagaimana cara memuasakan burung perkutut. Oke, sudah paham ya mas tentang proses memandikan burung perkutut. Jadi memandikan burung perkutut itu supaya burung perkutut menjadi lebih tenang daripada sebelumnya. Dan tujuannya untuk supaya perkutut itu mengenal kita karena kita pegang. Nanti dalam proses yang semakin lama, burung perkutut itu akan semakin jinak, kemudian akan semakin mendoro kepada kita. Oke, untuk treatment puasa ini sudah pernah saya bahas. Jadi jangan seminggu setelah kita ambil dari ombyoan. Jadi perkutut itu harus sudah makan millet, sudah makan full, sudah gemuk,
karena di alam itu kan pakannya bukan millet, terus kita ganti pakai millet. Jadi kita tunggu burung perkutut itu sampai benar-benar sudah makan millet, kemudian sudah sehat, sudah gemuk, baru kita treatment puasa. Nanti kapan-kapan saya buatkan tutorial yang full mencari perkutut dari nol, dari ombyoan, kemudian kita jinakkan, kita buat gacor. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Mas, kalau malam yang mengerami jantan apa betina? Kalau yang betina yang mengerami terus jantannya tidur jauh gak dari yang betina? Oh, ini cara mencari perkutut yang dari sarang ya, anakan. Jadi kalau yang mengerami perkutut itu pasti yang betina, teman-teman. Nah, kalau malam perkutut betina mengerami, yang jantan nanti tidurnya di sekitar situ aja, di sekitar dari sarang perkutut itu, tidak jauh dari situ. Perkutut mengeram sekitar 2 minggu atau 14 hari, setelah itu menetas. Jadi teman-teman kalau mencari sarang perkutut di alam, proses mengeramnya perkutut itu 14 hari. Oke, ini pertanyaan lagi. Saya punya 2 om dapat dari pikat, cuma susah jinak, mau dilepas lagi tapi suaranya besar. Nah, ini perkutut suaranya besar, kenapa harus dilepas? Jadi masalah jinak nanti menunggu, tadi sudah saya bahas ya. Nah, ini apalagi sudah suaranya besar, berarti kan sudah bersuara, sudah kedengeran suaranya. Jadi ditunggu, nanti akan jinak sendiri pada waktunya. Tadi sudah saya bahas, jadi perkutut gacor itu belum tentu sudah full jinak 100%. Ada yang masih gelabakan, tapi perkututnya gacor. Baik, ini ada lagi. Kalau ngombyok menggunakan ilmu dari abang hasilnya lebih jos. Banyak dapat yang berkaturangan, Bang. Terima kasih sudah berbagi ilmu. Oke, semangat Bang untuk ngombyok. Jadi perkutut yang berkaturangan itu di ombyoan banyak kalau kita teliti. Seperti itu ya kira-kira ya. Tetap semangat ngombyok. Seperti saya selalu membeli perkutut dari ombyoan. Jarang saya langsung beli yang jadi. Ini ada lagi, selamat pagi untuk hadir dan untuk cara penjemuran. Cara perkutut supaya gak giras, apa solusinya? Sudah saya bahas di depan tadi. Ya, penjemuran itu kegunaannya supaya perkutut kita semakin sehat, karena di alam juga terkena sinar matahari. Jadi perkutut itu wajib dijemur. Tujuannya bukan untuk menjinakkan kalau penjemuran, teman-temannya. Sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Baik, itu beberapa pertanyaan-pertanyaan saya jawab. Nanti ke depan saya buat lagi kalau ada yang tanya tentang perkutut yang berkaitan dengan katurangan atau penggacoran atau penjinakan, nanti akan saya jawab di video-video selanjutnya.